rangkaian resistor ini sangat sering kita bahas. Kalau di pembelajaran SMP itu saya rasa sudah mempelajari tentang rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Di SMA juga kita sudah bicara tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pada mata kuliah elektronika dasar kita belajar juga rangkaian rangkaian resistor seperti ini. Nah, rangkaian resistor itu secara umum kalau untuk arus searah itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah rangkaian resistor seri dan juga rangkaian resistor paralel. Kita dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan di sekolah kita sangat sering membahas ini. Jadi kalau misalnya dia seri itu ciri khasnya dia berurutan. Dia berurutan berada dalam suatu jalur. Kemudian nilainya itu nilai hambatan totalnya tinggal ditambahkan saja. Jadi kalau misalnya di sini 10, di sini 20, di sini 30, maka 10 tambah 20 tambah 30. Jadi 60 ohm. Nah, begitu juga kalau paralel beda lagi. Kalau paralel dia menggunakan sistem seper. Jadi 1 per R total itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai seterusnya untuk paralel. Nah, tapi nanti juga ada yang sifatnya rangkaian kombinasi, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Oke, kita contohkan seperti ini misalnya. Oke, sebentar. Oke, baik. Kita lanjut misalnya seperti ini. Di sini ada suatu hambatan. Ini yang sederhana dulu. Misalnya di sini 2 ohm, di sini ada 3 ohm, maka jumlah totalnya itu akan sama dengan R1 ditambah dengan R2. Jadi totalnya di sini itu akan menjadi 2 ditambah dengan 3, itu menjadi 5 ohm. Nah, ini untuk rangkaian seri. Nah, kalau rangkaian paralel seperti yang disampaikan tadi, misalnya di sini ada dua hambatan, misalnya di sini 4 ohm, di sini juga 4 ohm misalnya, maka R totalnya itu akan menjadi jadi misalnya 1 per R total itu akan sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi 1 seperempat ditambah dengan 1 per 4. Jadi tinggal kita samakan, di sini 4, di sini 2. Jadi 1 per R total. Nah, R totalnya akan menjadi 4 per 2. Itu menjadi nilainya 2 ohm. Nah, kalau saya mudahnya, kalau memang angkanya ini sama, besar nilainya sama, dia akan tinggal dibagi saja dengan jumlah dari cabangnya. Misalnya seperti ini. Misalnya ada 4. Misalnya ada 4 begini. Kemudian kalau di sini nilai hambatannya semuanya sama, misalnya 8 ohm, di sini R, di sini nilainya R, di sini juga R, di sini juga R, dan nilainya R itu sama dengan 8 ohm, maka karena ini 4, maka R totalnya itu akan menjadi 8 dibagi 4, itu akan menjadi nilainya 2 ohm. Nah, ini kalau dia nilainya sama. Nah, tapi kalau nilainya berbeda ya tinggal dihitung menggunakan nilai seper atau juga bisa dengan sistem perkalian silang dan lain-lain. Mungkin kalian sudah bisa waktu SMA, waktu SMP itu ada cara-cara mudah untuk mengalihkan atau membagikan dengan menggunakan bilangan pecahan. Itu dapat digunakan langsung di situ. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau rangkaian campuran? Nah, rangkaian campuran ini yang biasanya kita, kalau di SMP itu belum ada belajar rangkaian campuran, tapi kalau sudah di SMA itu ada belajar rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran itu seperti apa bentuknya? Rangkaian campuran seperti ini. Misalnya di sini ada seri dan juga ada paralel. Misalnya di sini semua nilainya R, di mana R itu misalnya kita andaikan di sini 8 ohm nilainya. Nah, kalau kita mencari begini ya tinggal kita sederhanakan. Nah, kalau saya biasanya yang saya sederhanakan yang mana menurut saya lebih mudah. Kalau dilihat di sini rangkaian di sini ini akan sederhanakan terlebih dahulu yang paralel.
Jadi kalau dia rangkaiannya sudah kompleks dan banyak, nah tinggal kita sudut pandangnya dari mana. Kalau biasanya saya yang paralel saya sederhanakan terlebih dahulu. Nah, jadi misalnya kalau di sini 8, di sini 8, seperti saya bilang tadi, maka rangkaian di sini akan kita cari dulu penggantinya berapa. Nah, penggantinya berapa? Ini kita buat dulu R totalnya berapa. Di sini 8, maka dengan menggunakan sistem yang tadi itu hambatan di sini itu akan menjadi cuma 4 ohm karena dia cabang 2 jadi 8 bagi 2. Kemudian di sini 8 ohm. Sehingga kalau dicari R total ya tinggal gunakan sistem seri. Sistem seri di mana adalah tinggal dijumlahkan saja. Jadi 8 ditambah 4. Jadi totalnya adalah 12 ohm. Nah, ini adalah untuk rangkaian totalnya. Nah, tapi bagaimana kalau dia lebih kompleks lagi misalnya ya tinggal sederhanakan lagi. Saya berikan contoh misalnya seperti ini. Oke. Misalnya ini lebih banyak lagi ya tinggal dijumlahkan, disederhanakan lagi juga, disesuaikan dengan mana yang mau kalian sederhanakan terlebih dahulu. Bisa yang di sebelah sini dulu, bisa di sebelah sini, terserah. Nah, kalau misalnya di sini nilai R-nya semua sama adalah nilainya 6 ohm, maka di sini ini kan 3, maka di sini yang total ini itu 6 bagi 3. Jadi totalnya adalah 2 ohm untuk yang rangkaian di sini. Yang rangkaian di sini juga nilainya 2 ohm. Nah, kemudian ini akan lanjut nilainya 6 ohm, di sini akan lanjut juga nilainya 6 ohm. Jadi kalau dibuat nilainya ini jadi seperti rangkaian seri. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Jadi R totalnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 6 tambah 6. Jadi 10 tambah 6 yaitu 16 ohm. Nah, ini adalah untuk rangkaian campuran.